Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali, welcome back di channel saya. Kali ini kita akan membahas modul 12 pembatik level 3, dimana ini yang modulnya berjudul inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, marilah kita tekan dulu tombol subscribe, like, dan juga komennya, kemudian bunyi lonceng, serta jangan lupa di share kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Semoga kita semua lolos hingga menjadi duta rumah belajar 2020. Oke, lanjut saja kita ke soal pertama. Cek tidak. Oke, nomor 1. Agar integrasi TIK di sekolah berjalan efektif, elemen-elemen utama yang harus ada di sekolah adalah: A. Kebijakan SDM malware, B. Kebijakan software dan hardware, C. Konten kebijakan dan administrasi, D. Kebijakan software dan malware. Oke teman-teman, nomor 1 ini kalau teman-teman sudah membaca modul 12, jawabannya akan gampang. Di modul terdapat di halaman 6. Jadi yang jelas mana ini penting. Jadi malware ini bukan ya. Hati-hati. Dia ada kata-kata ware-nya. Hati ya, malware juga bukan. Jadi ada yang malware. Ini salah lagi. Jadi jawaban kita tinggal B atau C. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Kebijakan, software, dan juga hardware. Nah, ada elemen lain lagi seperti SDM-nya. Nah, itu yang harus ada di sekolah. SDM dan juga konten, kebijakan. Nah, administrasi ini nggak masuk juga. Jadi elemennya ada beberapa, ada kebijakan, software, hardware-nya, kemudian SDM dan juga konten. Silakan dicek di buku di modul di halaman 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Fase di mana TIK merupakan keniscayaan dan tidak dibedakan lagi dalam pembelajaran disebut juga dengan fase: A. Fusi, B. Pembelajaran terintegrasi TIK, C. TIK bagian dari pembelajaran, B. Konvensional plus TIK. Oke, teman-teman boleh cek kalau di modul ini ada di halaman 10. Yang jelas ini bukan konvensional plus TIK, ini bukan. Ini masih tahap kedua. Kemudian TIK bagian dari pembelajaran, ini juga bukan. Ini masih kadang-kadang gitu. Nah, kemudian pembelajaran terintegrasi dengan TIK juga bukan. Ini masih ada kendala juga dengan TIK. Jadi jawaban yang tepat itu adalah fusi. Jadi TIK itu sudah suatu keniscayaan. Tanpa TIK ganjal rasanya. Nah, maka ini disebut dengan fase fusi. Mungkin kalau sekolah yang sudah menerapkan ini, sekolahnya sudah modern ya, sudah maju. Kayak sekolah yang ada di kota-kota besar, sekolah yang ada di Jakarta mungkin. Nah, maka tahap fusi ini atau fase fusi ini, TIK ini sudah menjadi keniscayaan diterapkan di sekolah. Lanjut ke soal nomor 3. Pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face to face atau pembelajaran tatap muka disebut juga dengan pembelajaran: A. PSB digital offline, C. scientific, C. STAD, B. blended learning. Nah, oke, kata kuncinya ada mengkombinasikan. Nah, kalau mengkombi itu kan biasanya blend dan mencampurkan. Nah, itu. Nanti jawaban yang tepat adalah D. Nah, kalau STAD ini biasanya pembelajaran apa ya? Yang diskusi gitu, pembelajaran berkelompok gitu, bukan online dan juga face to face. Sementara scientific juga yang umum gitu, juga bukan ada online dan face to face nya.
Kemudian PSB digital offline ini juga bukan. Ini biasanya pusat belajar kalau nggak salah. Jadi biasanya siswa menonton sendiri secara offline gitu, bukan online. Jadi jawaban yang tepat adalah blended learning. Oke, kita lanjut ke soal. Oh ya, ini soal nomor 3 ini di modul ada di halaman 13. Silakan teman-teman cek. Kemudian soal nomor 4. Sebelum memulai topik tentang program linear, Bu Ani meminta siswa membuka beberapa video pembelajaran yang ada di YouTube dan Rumah Belajar secara mandiri dan dilaksanakan di rumah. Kemudian di kelas, Bu Ani membimbing siswa berdiskusi dan mengerjakan beberapa LKPD. Dengan demikian, kelas Bu Ani menerapkan pembelajaran A. Blended Learning, B. Scientific, C. Flip Classroom, D. STAD. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Tadi kita juga sudah membahas blended learning, ada pembelajaran online dan juga face to face. Nah, ini sama gitu kan, ada online juga, ada kata-kata YouTube dan Rumah Belajar. Artinya siswa bisa melakukannya secara online. Nah, tapi mengakses konten YouTube sama Rumah Belajar ini bisa juga secara offline. Nanti download dulu di YouTube, download dulu kontennya di Rumah Belajar, bisa dinonton secara offline gitu. Tuh, hati-hati. Yang jelas scientific ini bukan, STAD juga bukan. Jadi tinggal dua jawaban kita, ada flip classroom dan juga blended learning. Nah, di sini hati-hati ya. Kedua-duanya sama gitu. Flip classroom ini juga bisa secara online. Nah, kemudian flip classroom ini juga bisa secara offline gitu. Makanya di sini YouTube dan Rumah Belajar ini boleh dalam keadaan online dan juga boleh dalam keadaan offline. Nah, sementara blended learning ini kalau kita lihat definisinya tadi wajib online gitu kan, wajib online dan juga face to face, maka itu adalah blended learning. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah flip classroom. Nah, flip classroom ini di rumah itu guru memerintahkan siswa membaca materi dulu dengan melihat konten yang ada di YouTube maupun yang ada di Rumah Belajar. Jadi siswa disuruh belajar sendiri dulu, nanti di kelas baru diadakan diskusi dan juga pembahasan, misalnya mengerjakan proyek yang lain, mengerjakan LKPD dan lain sebagainya. Jadi itu beda blended dengan flip classroom. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut soal nomor 5. Subjek yang menjadi sasaran dalam analisis kebutuhan pemanfaatan TIK kecuali A. Analisis kurikulum, B. Analisis sasaran, C. Analisis tren perkembangan teknologi, D. Analisis konten. Oke. Oh ya, sebelumnya kita back lagi. Untuk soal nomor 4 ini di modul ada di halaman 5 ya teman-teman. Jadi silakan cek kebenarannya apa yang dimaksud dengan flip classroom dan juga blended learning. Jadi ada di halaman 5. Kemudian untuk nomor 5, untuk nomor yang ini nomor 4 ini ada di halaman 14, bukan nomor 5. Salah, saya koreksi lagi, ada di modul itu di halaman 14. Kemudian soal nomor 5 ada di halaman 19. Nah, jadi kecualinya di sini adalah analisis konten. Ini termasuk, ini juga termasuk, analisis tren teknologi juga masuk. Jadi kecualinya adalah analisis konten. Silakan dicek di modul halaman 19. Oke, nomor 6. Mengidentifikasi karakteristik dan gaya belajar peserta didik termasuk dalam analisis A. Sasaran, B. Kurikulum, C. Konten, D. Tren perkembangan teknologi. Ya, ini juga di modul ada di halaman 19. Jadi jawaban yang tepat adalah analisis sasaran. Ini berkaitan dengan peserta didik kita, bagaimana mereka belajar, bagaimana psikologi mereka dan lain sebagainya, ada di analisis sasaran. Lanjut soal nomor 7. Menentukan topik, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Langkah-langkah tersebut merupakan pendekatan
A. Idealis, B. Pragmatis, C. Terbimbing, D. Saintifik. Nah, kalau di level 2 itu ada pendekatan software dan pendekatan topik. Nah, sekarang di modul ini diganti namanya. Ada pendekatan idealis dan pendekatan pragmatis. Jadi ini jelas salah ya, dan saintifik ini. Nah, sebenarnya yang nomor 7 ini, ketika ini yang berkaitan menentukan topik, berarti dia adalah pendekatan topik. Nah, itu kalau kita di level 2. Tapi kalau di level 3, pendekatan topik ini diganti dengan pendekatan, ayo kira-kira apa? Jawaban yang tepat adalah ini, idealis. Jadi pendekatan topik itu sekarang namanya dengan pendekatan idealis. Pendekatan software namanya pendekatan pragmatis. Nah, jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor, ya ini ada di halaman 19 juga. Lanjut ke nomor 8. Yang bukan termasuk ke dalam metodologi pembelajaran abad 21 yang menekankan aktivitas peserta didik adalah yang bukan termasuk. Nah, ini A. Resource based learning, B. Konvensional, C. Case atau problem based learning, D. Simulation based learning. Nah, ini ada di modul halaman 23. Jadi ini jelas jawabannya adalah konvensional, yang kecuali resource ini termasuk. Jadi ini siswa disajikan berbagai sumber belajar. Jadi siswa disuruh belajar sendiri, membaca sendiri, kemudian nanti baru diskusi, guru memandu diskusi. Kemudian ini kalau case ini siswa diberikan permasalahan terlebih dahulu, problemnya apa disajikan di awal, nanti didiskusikan bagaimana penyelesaian dari masalah itu. Kemudian simulation based learning ini ketika siswa diminta mengalami peristiwa yang sedang dipelajarinya. Nah, ini termasuk disebut dengan simulation based learning. Silakan dicek di halaman 23 pada modul. Nomor 9. Nomor satunya penyusunan rancangan inovasi, identifikasi masalah, pelaksanaan uji coba, pengendalian dan perbaikan, pengembangan, implementasi. Urutan langkah-langkah dalam inovasi pembelajaran adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 6, 5, C. 2, 1, 5, 3, 4, 6, D. 2, 1, 5, 4, 3, 6. Oke, jawaban yang pertama itu langkah pertamanya adalah ini, identifikasi dulu. Ini langkah pertamanya. Berarti objek yang ini jelas salah ya. 1 jelas salah, D jelas salah. Antara C dengan D. Kemudian setelah identifikasi, kita masuk ke tahap ini, penyusun lagi, menyusun rancangan inovasi. Nah, berarti setelah 2, 1. Setelah itu kita masuk ke pengembangan bahan yang nomor 3 selanjutnya. Berarti urutannya 2, 1, 5. Oke, masih sama C dengan D. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan uji coba. Setelah kita kembangkan bahannya, kita buat pelaksanaan uji coba. Berarti 2, 1, 5, 3. 2, 1, 5, 3. Berarti jawabannya yang tepat adalah C. C ya jawabannya yang tepat. 2, 1, 5, 3, 4, 6. Itu jawabannya yang tepat. Di modul ada di halaman 27. Silakan teman-teman cek. Lanjut kita ke nomor 10. Pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa dalam tahap pembelajaran SOLE bertujuan untuk, nah ini pertanyaan bertujuan untuk A. Menguji kemampuan siswa, B. Mengetahui kemampuan awal siswa, prior knowledge ya. Kemudian C. Melihat keseriusan siswa, D. Menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Nah, jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan pembelajaran SOLE ataupun ketika di level 2-nya membahas tentang SOLE ini, pasti sudah tahu apa fungsi dari pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan itu dalam pembelajaran SOLE bertujuan untuk ini, menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Jadi pertanyaan itu berupa rangsangan gitu kan, stimulus. Kira-kira pertanyaan ini harus bisa menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Dengan adanya pertanyaan, siswa timbul rasa ingin tahunya. Jadi mereka semakin semangat untuk belajar.
Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, sudah habis teman-teman. Semoga saya doakan teman-teman kita semua lolos level 3, lolos level 4, dan menjadi duta rumah belajar tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.